kita kali ini adalah Tita. Ya. Dia akan menikah kurang lebih 4 bulan lagi. Tita ini pengen mencari kakak kandungnya yang katanya udah 2 bulan gak ada kabar sama sekali. Aku udah nyari ke semua tempat. Aku udah nyari tempat tongkrongan. Aku udah nyari juga kerjaan. Tetap gak ketemu. Aku nyari ke semuanya tetap gak ketemu. Semuanya sudah disiapkan, baik itu gedung, ya, undangan, cetakan. Tapi kenapa kakak kandungnya yang namanya Vira kok tiba-tiba pergi nggak ada kabar sama sekali? Merasa nggak sih ada yang aneh? Aku merasa juga seperti itu. Apa kira-kira yang aneh menurut Dari kamu? awal dia udah gak suka sama aku. Alasannya apa? Waktu kita lagi di kantor, ya, kita sambil nonton TV, kita bahas klien yang akan kita bantu, tiba-tiba nah HP-nya nggak bermasalah, ya udah. Ya udah, akhirnya kita mau siapa mana ini? Apa itu? Kenapa, Al? Kamu apain, Al? Hah? Enggak, Mas. Ini Kenapa ini? dia mau Kamu tanggung jawab dong, kenapa ini? bukan, Mas. Jadi gini, dia mau ikut acara kita, mau cari ibunya. Pacar kamu? Katanya. Bukan, Mas. Terus dia mau cari ini, mau cari ibunya, cuman dia belum kirim email ke kita. Kita belum kita. Saya lagi cari ibu saya. Tadi saya dari Antv dan saya suruh datang ke sini. Tapi saya nggak disuruh tuh bikin email. Katanya datang ke sini ketemu sama Mas Mandala sama Mbak Feli. Ya, untuk ikut acara ini semuanya itu ada prosedurnya. Mereka harus menceritakan di sebuah email tentang asal-usul mereka, tentang kehidupan keluarganya dan apa yang dicari saat ini. Udah dikasih tahu bakalan kita bantu, tapi sabar. Semuanya harus antri, semuanya harus gantian. Tapi tetap dia nggak bisa. Saya minta tolong Mas, kali ini aja saya minta tolong. Saya udah lama banget gak ketemu sama ibu saya. Bukannya nggak mau bantu, Mbak, tapi ini prosedurnya emang seperti itu. Dan yang minta tolong itu banyak sekali. Kita bukannya nggak mau bantuin, maksud tadi itu. Mbak, semuanya juga Ya. pakai prosedur email. Semuanya tuh kita pakai email dulu, kita survei dulu, kita tanya-tanya dulu, jadi nggak bisa langsung. Nanti kalau saya lewat email itu bakal lama kan, nggak langsung dipanggil. Iya, memang begitu kan kita nolongin yang duluan, Mbak. Saya minta tolong. Saya jauh dari kamu. Mau percaya sama saya. Ya kan masalah kita juga belum tahu nih masalah Mbaknya apa. Dan tadi saya udah bilang masalah saya nggak ketemu sama ibu saya udah 10 tahun. Masa nggak ada yang mau nolongin saya? Kita mau bantuin, Mbak, ya. Insya Allah kita bantuin. Tapi sabar dulu. Nanti bisa oke, jadi Mbak bisa ntar aku kasih nomor teleponnya, ntar Mbak ceritain, Ya. Mbak lengkapin, Ya. Mbak. Atau sama Mas Al ini, ya, sama Tapi Al. nanti saya lama dipanggil. Enggak, sama nggak Al langsung langsung cerita, dipanggil. langsung cerita biar Al nanti yang ketik ke Al, bawa sana Al. Enggak, Mbak, dong, Mbak. Mbak kan Terus ini saya udah nunggu sampai kapan? Ya, cari siapa? Gak lama kemudian klien kita datang. Pas klien kita datang di situ, perempuan ini merasa nggak terima. Apalagi pas tanya sama klien kita, Mbak mau dibantu cari orang hilang? Iya, Mbak. Aku minta tolong. Aku mundur aja dulu ya. Gak bisa gitu, Mbak. Ini aku sebentar lagi mau nikah. Tapi aku udah gak ketemu ibu aku udah lama. Mbak Feli aku duluan. Kamu udah aku duluan ya. Ya emang kamu gak apa-apa kalau kita bantu dia dulu. Enggak. Kamu tuh gak punya hati banget sih. Aku udah sesuai prosedur, Mbak. Aku juga Tapi punya kan hati. aku dari ibu aku. Kamu cuma masalah mau nikah doang, ribet banget sih sampai kesini. Udah sabar-sabar gini ya, nanti semuanya kita bantuin, kita tolongin. Cuman Mbak sabar dulu ya. Sabar dulu, ini nanti dibantu ngisi sama Al ya. Langsung diproses ya. Kalau emang memungkinkan nanti kita bantuin. Nggak bisa begitu, Mbak. Ya. Hari ini doang mau minta Ya, tolong. Mbak, ya, saya. Nanti aku Ya, mau bantu nggak? Mau dibantu nggak? Ya, udah Iya ikut saya. mau. Ya, udah ikut saya. Ya tapi mau kemana? Ya, udah ikut saya ke dalam sebentar. Ya, nanti dicatat di situ. Saya bantu, Ya. yuk. Nanti berikan informasi semuanya. Nanti dicatat. Nanti dicatat. Kita ngobrol sama Tita di kantor kita dan kemudian Tita menjelaskan semuanya di situ. Ini kamu udah siap sekarang pencarian? Aku
Aku siap. Coba kita ngobrol dulu ya. Mau ngobrol di mana? Di mana ya? Hah? Di luar. Ya duduk sini aja. Ya kamu ngapain? Kita kan baru tahu sebagian nih tentang masalah kamu. Katanya kamu sebentar lagi mau nikah. Iya. Ya mau menikah dan kamu terpaksa ngeloncatin kakak kamu, betul? Melangkahi. Ada masalah apa selama ini? Kalau aku melangkahinya sih nggak ada masalah, soalnya dia bilang nggak apa-apa katanya seperti itu. Oh, dia maksudnya ngerestuin juga. Kalau ngerestuin sih enggak. Oh, terus nggak apa-apa maksudnya? Dia agak nggak suka sama pasangan aku. Kakaknya nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang nggak setuju. Jangan menikah sama Isa. Kakak nggak setuju. Tapi nggak jelasin alasannya apa. Terus sebenarnya nggak, kenapa sih nggak suka sama pasanganku? Ada masukan nggak? Nggak sempet nanya gitu nggak? Dia nggak bilang apa-apa, cuma dari awal memang dia sensitif. Kalau misalkan pacar saya misalkan datang ke rumah saya, dia langsung nggak enak gitu mukanya. Pasangan saya pasangan yang baik, dia berusaha untuk mengambil hati kakak saya. Tapi hasilnya tetap aja. Berarti 2 bulan nggak ada kabar sama sekali, orang tua pasti nyariin ini. Ini orang tua kamu udah nyari kemana? Aku udah nyari ke semua tempat. Aku udah nyari tempat tongkrongan, aku udah nyari juga kerjaan, tetap nggak ketemu. Aku nyari ke semuanya tetap nggak ketemu. Ke pacarnya? Aku belum. Kenapa kamu nggak kenal sama pacarnya? Aku kenal. Nah terus? Nggak berusaha nanya sama pacarnya? Aku udah coba ngubungin pacarnya, tapi pacarnya juga nggak tahu dia di mana. Jadi kamu udah coba ke temennya, tadi siapa namanya? Yani. Yani, udah? Sudah. Cuma waktu pas aku tanya dia lagi keluar kota, dia lagi nggak di sini. Telepon dong? Tadi aku Tanya kemana kakak kamu maksudnya? iya. Tadi aku telepon dia udah balik katanya. Udah balik? Kita bisa ke sana mungkin. Dia ketemuan dengan Tita, kita lanjutkan pencarian ke tempatnya Yani. Yani ini adalah teman dekatnya Vira katanya. Ya udah kalau gitu. Maka dari itu saya minta tolong dengan tim bikin mewek supaya cari kakak saya juga. Saya berharap benar-benar bisa ketemu sama kakak saya. Saya kangen banget sama kakak saya. Ibu saya, semuanya kangen sama kakak saya. Saya berharap banyak sama tim bikin mewek. Saya ingin pernikahan saya disaksikan dengan keluarga dan pastinya kakak saya. Foto kakak kamu ada? Ya, foto ini nanti dibawa. Kalau nanya-nanya sama orang kita bisa ada gambarnya. Oke, ya sudah berarti tadi kalau menurut aku sih peluang untuk mencari adalah pertama ke tempat mantannya atau pacarnya, kedua ke tempat kerjanya, dan ketiga ke tempat teman dekat. Ya. Siapa kira-kira yang kamu tahu alamatnya? Iya. Ya nih, temannya. Ya udah, kamu udah siap? Kamu udah siap melakukan pencarian sekarang? Siap. Yaudah kita langsung aja ke sana, mumpung masih terang ya. Kamu sudah kabarin ya kalau kita Oke, mau. ayo semuanya yuk. Yani ini sering dicurhatin sama Vira. Kalau ada masalah, Vira ini curhatnya sama Yani. Kalau ada apa-apa, Vira ini curhatnya sama Yani. Nah, gue nanya sama klien kita, tahu di mana rumahnya Yani? Dan dia bilang tahu, Mas. Begitu sampai rumahnya Yani. Oh, ini rumahnya kak. Ini yang di depan nggak? Iya. Assalamualaikum. Kayak ini. Halo, sorry. Ya, Pak, sorry ini mau tanya masalah Vira. Tahu nggak kalau Vira ini udah 2 bulan nggak pulang ke rumah? Enggak, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu sama sekali? Nggak tahu, soalnya saya terakhir ketemu Vira itu sebulan yang lalu di Cicahem. Dia lagi sama Ido. Oh gitu. Jadi dia sama Ido, Iya, sama Ido. pacarnya. Pacar. Tuh kan, berarti pacarnya tahu kan? Iya. Bohong dia sama kita. Pacarnya tahu. Kita nomor teleponnya nggak yang bisa dihubungin? Nomor teleponnya saya bentar ya. Waktu kamu nelpon aktif nggak nomornya? Aktif. Coba minta nomornya. Mungkin nomornya beda kali coba. Mbak, coba Mbak, nomornya mana? Ya. Coba samain sama nomor yang kamu punya deh. Bentar ya. Soalnya aku udah lama banget nelpon nggak aktif-aktif nomornya. Coba lihat sama nggak nomor? Tuh nomornya. Beda ya? Oh iya. Beda. Beda. Tuh. Kapan ini buka? Coba telepon deh kalau gitu. Telepon yang ini ya? Kita Iya. telepon yang ini.
Coba Mbak. Nomornya Ido? Sudah coba telepon tapi nggak aktif. Udah Coba aktif. sekarang, maksudnya sekarang. Coba telepon sekarang. Mbak kalau misalkan telepon nyambung, tolong kasih tahu di mana dia. Tapi jangan bilang kita mau ke sana ya. Iya. Ini kan kita udah dapat nomor teleponnya. Coba kamu nanti telepon, ya sering telepon aja. Kalau memang nggak bisa, si nomornya Ido ada nggak? Nggak ada. Cuma bisa gitu. Sama sekali nggak punya? Nggak. Tahu rumahnya Ido nggak? Nggak tahu. Aku tahu, aku pernah ke sana sama Kak Fira. Rumahnya Ido? Iya, Tahu? Ya aku sudah, tahu. berarti kita bisa samperin Ido. Kita langsung ke sana aja. Iya, enggak sebentar. Abis gitu ketemu cuma pinjam baju aja, nggak ngomong apa-apa. Iya. Pinjem baju dia mau kemana? Buat apa baju? Dia balikin baju. Oh, balikin balikin Tapi Kak Fira baik-baik aja keadaannya kan? Firanya sih kelihatannya baik-baik aja. Tapi judulnya itu loh. Iya, kenapa Idonya? Kenapa dia emang kelihatan minta-minta uang pas? Iya, dia tukang porotis. Iya. Mantan-mantannya bisa dikobar. Udah ngomong sendiri mantan-mantannya, Iya, diporotin. Iya, diporotin. Nah, itu bisa salah satu bukti gitu loh. Kalau emang mantan-mantannya sering diporotin sama Ido, itu bisa ada kemungkinan. Gitu loh. Ya udah kita coba ke rumahnya Ido aja. Udah tahu rumahnya? Oke, kalau gitu. Mbak, makasih ya. Nanti tolong dikabarin ya Mbak ya. Ya, nomornya udah dicatat kan nomornya Vira? Oke, yuk langsung ya. Yuk, thank you ya. Terima kasih. Dari rumahnya Yani kita menuju ke rumahnya Idoy. Idoy ini adalah pacarnya Vira. Ada kemungkinan pacaran, berarti dia tahu di mana keluarganya Vira. Ini rumahnya. Iya. Nanti kamu langsung tanyain aja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ido. Mana kakak gua? Lu tahu kan kakak gua bawa duit 30 juta. Sini mas, saya jelasin semuanya. Ya, udah disini jelasin. Gue nggak tahu kakak lu. Begitu ketemu sama Idoy di rumahnya, Tita ini langsung marah. Lu kurang ajar ya. Lu udah poloti kakak gua. Siapa yang baru kakak lu? Lu tahu kan semua 30 juta uang gua dibawa sama kakak gua. Kemana kakak gua Vira? Gue tahu kakak lu bawa uang 30 juta. Tapi Alah lu sekarang, ngomong aja. terus sekarang mana Viranya? Uangnya juga mana? Ya gue juga nggak tahu dia kemana bawa uang. Aduh. Jangan percaya mas sama dia mas. Gue nggak tahu. Semua mantan-mantan lu aja digituin kan? Gue nggak tahu kakak lu di mana. Gue bang sayang sama kakak lu. Jangan percaya mas sama orang kayak gini. Kita udah dengar kan dari Kak Yani tadi. Sebulan yang lalu lu ketemu sama Vira sama Yani. Dia sebulan yang lalu dia gue ketemu sama Vira. Gue ngantarin Vira dia ke tempat Yani. Berarti lu tahu dong? Masa itu gue nggak tahu lagi dia di mana. Gue juga ada urusan. Gak mungkin, masa lu nggak tahu Lu sih? kan pacarnya gimana sih? Lu udah pacar 5 tahun kan katanya? Iya, pacar Dia 5 memang tahun dia tuh. gue pacaran dia. Dan lu juga katanya sayang sama dia. Terus masa lu nggak tahu dia di mana? Masa dia hilang? Ah masa percaya kak sama dia. Nggak nyariin sih? Di mana kakak gue sekarang? Lu pengen tahu kakak lu? Kakak lu itu mencari Isa, cowok lu. Ngapain dia cari Isa? Ya mana Apa gua hubungan tahu? dengan Isa? Ya mana gue tahu? Lu pacaran nggak sih? Gue pacaran sama dia. Nah terus lu kenapa nggak peduli sama dia? Memang lu serba nggak tahu. Ya gue nggak tahu. Dia juga nggak cerita sama aku. Ya lu nanya dong. Kalau lu sayang sama kakak gue, kenapa lu gak ngantri kakak gue ke rumah? Ini loh kondisinya dia ini udah nggak pulang. Orang tuanya nyariin. Dan lu cowoknya lu diem aja. Lu nggak peduli. Gue nanya lu cowoknya bukan? Ya gue cowoknya. Iya, dia udah umur 30 tahun loh. Lu cowoknya cowok-cowokan atau sengaja lu mau serius sama dia? Ya gue serius sama dia, gue sayang sama dia. Seriusnya dari mana? Ya lagi dia juga nggak cerita sama saya, makanya. Nggak cerita tadi bilangnya cerita, sekarang bilang nggak cerita. tahun, tapi kok kayak Iya karena SMP pacaran. Lagi lu maksa mau kawin. Gue aja udah lama pacaran sama dia. Aduh, Jangan kurang ajar lu ya. duluan. Kak Vira aja biasa aja, dia baik-baik aja. Emang lu yakin itu mau nikahin cowok lu, cewek lu? Lu kurang ajar ya, yang lu bukan cowok gua. Cowok lu tuh Jangan ngomong kayak gitu. Kalau lu cowok yang baik, kakak gua pasti gak kayak gini. dia sebulan yang lalu telepon gue, dia kerja di kebab. Kebab? Iya. Setahu gua dia kerja di toko elektronik, bukan di kebab. Dia udah keluar kerja di sana. Karena Ya karena dia kerja di kebab sekarang. Semua udah terbukti, lu emang cowok matre dan lu gak becus jadi cowok. Di mana kakak gua sekarang? Kan gue bilang jadi kebab gitu gue. udah nggak usah, percuma. bisa-bisanya loh dia nggak tahu ya. Nggak jelas cowoknya ini, percuma. Ini mau nikah, gimana mau nikah, kasihan malah.
Pantesan mereka 5 tahun nggak jelas arahnya kemana kan? Udah nikah, iya. Males juga kali keluarganya. Ini sempet aneh nggak sih kalau Vira coba nyariin cowok kamu? Iya, itu yang aku bingung. Aneh ya? Apa hubungannya dengan Kamu cowok tapi aku? sama cowok kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Ini cowok kamu tahu kamu ikutan acara ini tahu? Enggak. Cowok aku belum tahu. Berarti cowok kamu juga nggak tahu kalau kakak kamu nih hilang 2 bulan? Belum tahu. Belum tahu? Ini bener nggak sih tapi informasi dari Ido itu? Gak usah dipercaya Kak Ido itu. Bisa dipegang juga omongannya. Ya udah sekarang gini aja ke tempat kebab itu. Tadi dari mana kebab ya? Kameramen lihat nggak? Kita cabut dari tempatnya Idoy menuju ke tempatnya Vira. Tiba-tiba. Bentar. Bisa nelpon. Speaker. Halo, sayang. Iya. Kamu di mana? Halo. Sayang, kamu di mana? Aku di jalan nih. Aku minta uang dong buat DP catering. Udah kamu bilang aja yang sebenarnya. Halo? Aku butuh nih buat bayar catering nih. DP-in dulu aja. Suruh pakai duit cowok kamu dulu lah. Aku nggak ada uang aku dibawa ke Vira. Kok dibawa ke Vira gimana sih kamu? Gimana nggak ngerti aku maksudnya? Sekarang ada berapa uang kamu? Tinggal 2 juta. Ya ampun, 2 juta dapat apa? Ini uang aku semua. Mau nikah sayang. Kamu punya uang nggak? Enggak. Kamu talingin dulu, nanti aku bakal kelarin semuanya. Enggak ada, itu uangnya udah sama kamu kan? Itu kan uang aku. Kamu nggak ada uang sama sekali. Gimana nih? Terus gimana nih? Aku mau DP catering, semoga kita nggak jadi nikah. Loh, kok kamu gitu ngomongnya? Masalahnya aku lagi ada masalah, Kak Vira juga hilang. Ya masalah apa? Kamu cerita sama aku Vira hilang. Terus Vira hilang itu apa hubungannya sama kamu nggak punya uang? Aku pinjemin uang kita 30 juta itu ke Kak Vira. Isa nelpon Tita di situ dan menanyakan uang itu. Kemana uangnya? Kapan bisa bayar? Isa ternyata nggak pernah tahu kalau uang untuk membayar itu dipinjam sama kakaknya Tita, yaitu Vira. Sekarang aku mau ketemu kamu deh, di mana? Ya udah ketemu aja. Tanya kamu di mana? Kamu di mana sekarang? Aku yang ke sana. Di jalan. Ya, Kamu mau kemana nih? Kamu kemana? Ntar aku samperin kamu aja. Iya. Ya udah, aku share lokasi aku ke kamu ya. Nanti kita ketemu di sana ya. Tapi jangan bilang kalau kita nggak bakalan nikah. Nggak ngerti. Aku ketemu kamu dulu deh. Nggak ngerti aku. Itu uang siapa sih 30 juta? Itu uang aku untuk nikah semuanya. Kok kamu? Kok kamu yang Loh, kok kamu semua yang ini kamu bayarin? semua? Pasangan aku katanya nggak ada modal untuk nikah. Akhirnya aku Dia nggak kerja emang? kerja tapi nggak segitunya. Maksudnya dia nggak punya penghasilan tetap? Iya. Tapi minimal kan bisa patungan gitu loh. Kalau emang masa semuanya serahin ke kamu sih? Orang tua cowoknya nggak ikut bantu? Semuanya uang aku. Aku sayang sama dia. Jadi buat aku ya udah nggak apa-apa. Nah, nikah itu kan kalian berdua yang jalanin. Harusnya dia juga ikut memberikan bantuan juga. Nggak cuma kamu sendiri. Walaupun dia gajinya nggak seberapa, tapi minimal dia kasih lah. Ya kan maksudnya dia. Keluarganya kek? Ya mungkin kalau keluarga nggak punya juga, minimal dia juga ngasih lah atau bantu. Jangan ngantuin kamu juga. Coba deh kamu pikir ya. Ya udah sekarang gini aja. Mending kita ke Vira dulu. Ya. Ya, siapa tahu nanti ketemu sama Vira, ya udah kelar nih masalah nih. Ya sudah kita ke Bapak aja, nanti tinggal di Sherlock aja. Dari Idoy kita dapat informasi kalau Vira ini kerja di tempat jualan kebab. Tim coba cross check ke sana, cari informasi alamatnya, RT RW-nya benar, kelurahannya benar, kecamatannya benar, baru kita menuju ke sana. Katanya di sini. Ini ada kebab. Tapi tutup kan? Enggak, cuma kecil banget tempatnya emang ini. Oh ini juga tutup nih. Cuma iya sih kebab tuh tulisannya. Coba nanya orang deh. Permisi, Ibu. Ya, numpang nanya. Di sini ada yang namanya Vira nggak? Katanya jual kebab ini. Oh iya memang ada, tapi udah nggak kerja lagi. Oh, nggak kerja lagi? Terus sekarang kemana? Di mana? Saya nggak tahu mbak, udah 2 minggu nggak masuk. Oh, 2 minggu nggak masuk. Kalau tempat tinggalnya tahu nggak di mana, Ibu? Masih kurang tahu ya. Soalnya kerjanya baru berapa bulan, jadi saya nggak tahu rumahnya di mana. Ibu juga nggak tahu dia pindah kemana? Nggak ada bilang apa-apa sih. Gitu aja.
aja, nggak ada konfirmasi apa-apa. Atau mungkin temennya yang pernah datang ke sini, Ibu tahu nggak kira-kira? Nggak punya temen ya, dan dia dulu bilangnya sih kontak di sana. Kontak. Saya nggak tahu. Di mana Ibu? Kontak di mana, Bu? Sebelah sana sih, agak jauh. Oh, Viranya dia dari sini. ngontrak. Iya. Ibu yakin benar Viranya di sana? Kakak saya di sana? Tahu ya Mbak, soalnya baru ya kerja di sini. Jadi nggak tahu sama sekali, nomor teleponnya ada mungkin? Nomornya sih ada. Cuman Ada. nomornya ada aktif apa enggak? Boleh coba nomornya, Ibu? Boleh aku minta? Iya, Bu ya. Maaf, Bu ya. Iya. Aku boleh Kan minta, nomornya. Bu? Nah, sebelum kita menuju ke tempatnya Vira, ternyata si Isa ini datang naik motor. Oke, makasih Bu ya. Terima kasih ya. Isa? Kamu ngapain di sini? Aku minta bantuan sama tim Bikin Mayek untuk cari Kak Vira. Apaan sih kamu kasar banget sama aku? Pelan-pelan dia, pelan-pelan dong. Kan pacarnya, kok ditarik-tarik sih? Mas, usah ikut campur, Mas. Ini masalah kita berdua. Gue datang ke sini bantuin dia ya. Kalau ada apa-apa sama dia, gue tanggung jawab. Kamu ngapain sih bawa mereka? Aku minta bantuan tim Bikin Mayek untuk nemuin kakakku. Pantes Vira datang ke rumah aku. Ngapain kakakku ke rumahmu? Dia marah-marah di rumah aku. Apa hubungannya Kak Vira sama kamu? Dia ngapain dia? Dia marah-marah Dia kenapa? marah-marah, Mbak. Marah-marah kenapa? Dia minta batalin pernikahan kita. Kak Vira setuju kita menikah. Dia marah-marah di depan rumah aku. Bener nggak itu? Jangan-jangan lu bohong doang lu. Sumpah gua, Mas. Dia datang marah-marah. Ini lo tau gak sih kalau Vira itu udah gak pulang 2 bulan ke rumahnya? Kok itu saya nggak tahu, Mbak. Apa kamu nggak tahu Kak Vira bawa uang kita untuk nikah? Kamu gimana sih? Itu kan duit aku juga. Itu cuma duit aku, kamu nggak ada. Udah deh, mana yang 2 juta? Sabar! Apa-apaan? Jangan maksa-maksa gitu. Dia mau nggak? Jangan lu paksa-paksa. Mas, jangan ikut campur. Dan lu yang nggak usah ikut campur. Tanya, mau nggak? Iya, lu diam dulu. Mau nggak? Mau diambil nggak uang lu? Apaan sih? Mau nggak diambil uang lu? Uang lu mau diambil nggak? bentar dulu. Hah? Uang lu mau diambil nggak? Aku sayang dia. Ya udah baik-baik aja, lo tunggu situ baik-baik aja. Calon suami kayak apa sih kalau kayak gini? Cepet. Udah biar dia ngambil sendiri. Biarin aja, kenapa sih Mas? Cepet. Isa, aku udah nggak punya uang lagi. Ntar kita cari uangnya. Kalau nggak ada duitnya kita jadi nikah. Jadi emang kasar banget sama kamu apa? Dia nggak pernah sekasar ini, Kak. Dia gak pernah sekasar itu. Dia nggak pernah Dia lagi kenapa ini. sih? Aku lihat dia kasar banget loh. Sama kamu narik-narik coba. Enggak, kalau cuma baru kali ini kayaknya nggak mungkin ya. Iya kamu nutupin Kamu ya? ngaku aja deh. Iya, Hah? Apa? dia emang temperamen orangnya. Cuma aku sayang sama dia. Berarti dia sering ngelakuin itu kan? Iya, Sering maksa kamu? iya. Astagfirullahaladzim. Duit juga gak ada, terus apa yang kamu pertahanin? Semua uang nikah juga uang aku, bukan uang dia tadi. Tapi dia nggak ngaku tadi. Terus apa yang kamu pertahanin dong? Pakai logika Dia dong. buat apa? Nah, cuma tampang doang. Aku sayang dia. Astagfirullahaladzim. Sayang juga gak harus memiliki kali, kamu bisa sama yang lain. Aku yakin dia bisa berusaha. Aku mau nemenin dia dari nol. Emang dengan dia narik-narik kamu, dia maksa-maksa kamu, dia gak modal, berarti dia nunjukin kalau dia sayang sama kamu, enggak kan? Astaga. Ini ada yang nggak beres deh. Coba deh. Kamu coba lebih introspeksi diri lagi. Ini mumpung belum nikah loh. Ya, kamu belum nikah loh. Mumpung belum nikah ada kesempatan untuk coba introspeksi diri lagi. Bener nggak yang kamu lakuin ini? Bukannya kita ngelarang kamu sama dia. Cuman kalau kita ngelihat ini baru pertama kali lo ketemu dengan perlakuan dia seperti itu. Pantes nggak, Fel? Enggak lah. Nah, udah. Dan dia nggak ada malunya loh depan kita gituin calon Iya. istrinya, coba. Gimana kalau ntar kamu di satu rumah sama dia, nggak ada orang yang lihat. Ya udah, ini di kebab udah nggak ada nih Vira. Ya. Terakhir katanya kontrak di daerah sini, nggak tahu di mana ini. Kita mau coba lihat ke sana. Coba lihat ke sana. Ya udah, nanti coba tim coba cari kontrakan di sana. Kalau ada nanti kita lanjut. Kalau nggak ada kita tunggu kabar dari tim aja. Iya. Oke, yuk kita Ke mobil dulu. gerak yuk.
Sambil nunggu kabar berikutnya kita mau pergi kemana, akhirnya kita break pencarian. Keesokan harinya, kita sama klien kita, Tita, menuju ke rumah Isa. Kemarin kita tahu sendiri bahwa Isa ini sengaja ngerebut uangnya Tita untuk keperluan nikah katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Bu. Bu. Tita, bilangin sama kakak kamu ya, kesini tuh nggak sopan, tahu nggak? Emang siapa dia marah-marah nggak jelas kayak orang. Ibu sabar dulu, Ibu tenang dulu. Ini biarin dijelaskan. Ya, sama Tita jelaskan. Ibu di sini sebentar. Tante, maaf saya ikut campur tante sholat. Saya sakit. Saya nggak tega lihat anak saya. Saya sayang sama kakak ibu, tapi dia juga sayang sama ibu. Tantenya nggak pulang 2 hari. Jadi pikiran ibu. Enggak, kemarin udah ketemu Ibu. Ya. Tenang aja Ya. tante, ini 2 bulan tante malah Firanya nggak ketemu. Kemarin nggak kenapa-kenapa kok, sehat-sehat saja Isanya. Sehat-sehat aja, tante Ayah. malah ya itu marah-marah loh tante anaknya. Malah lagi uang. Ibu tahu nggak masalah uang itu? Ya, uangnya Tita ini diambil loh. 2 juta, padahal dia itu cuma itu sisa satu-satunya loh tante. Ini maaf banget kita ikut campur. Karena jujur aku ngeliatnya nggak suka banget ngeliat anak tante kayak gitu, kasar sama perempuan, calon istrinya. Nggak mungkin anak saya kasar. Nggak mungkin. Kita lihat semuanya Ibu. Kita lihat anak Ibu berusaha maksa. Saya nyaksiin sendiri anak saya tuh kerja, Neng. Banting tulang, Neng. Kerja apa Tante? Kerja apa tante? Kerja Terus apa? mana duitnya? Ya itu buat ngumpulin, buat nikah, katanya gitu. Enggak ibu, itu semua Nggak uang mungkin buat saya. Neng tuh dipakai. Ibu percaya kalau saya uang saya untuk nikah bu. Kakak saya bilang kamu dari rumah nggak tahu, nggak ada kabarnya. Uang saya dibawa sama bu. Di saat Isa bilang kemarin Isa mau batalin pernikahan kita. Tolong bu. Jadi buat gimana dong? Ya, maksudnya ini diklarifikasi Ibu. Ya, supaya jelas bahwa selama ini persiapan pernikahan, baik itu catering, ya, sewa tempat, ya, juga undangan semuanya siapa yang menyediakan? Nah, itu Ibu. Nggak mungkin, Ibu nggak percaya, nggak mungkin. Kalau begitu adanya. Nggak Ibu. mungkin, nggak mungkin. Ya mungkin anak ibu juga kerja juga bantu tolong, tapi kan kita nggak tahu duitnya dikemanain sama dia. Dia sama sekali nggak ada yang ngebantu untuk persiapan nikahnya. Makanya selama ini Tita heran gitu loh. Kenapa dari pihak Isa juga dari keluarganya kok tidak ikut membantu. Dia sempat menanyakan cuman nggak berani Bu. Kita diminta tolong untuk ngomong sama Ibu. Ibu tahu masalah ini? Nah ya makanya ini sekarang kita klarifikasi Bu. Jadi selama ini yang mengeluarkan uang adalah Tita Ibu. Ibu nggak percaya, Neng. Nanti Ibu nggak percaya. Ya batalin aja, Neng. Batalin aja, Ibu nggak percaya. Anak Ibu anak baik. Batalin aja, Neng. Pergi sana. Ibu Pergi sana. Enggak, batalin aja. Enggak. Ibu jelasin, Ibu sebentar jelasin. Tunggu dulu dong, Ibu. Saya nggak tahu, saya bingung harusnya gimana mas, Mbak. Ya ini cobaan buat kamu Tita. Tapi untungnya kan semuanya kebuka di sini coba. Semua udah terlanjur mas. Udah terlanjur? Enggak, masih ada waktu. Masih ada waktu kamu untuk memulai. Kok kamu juga belum nikah sama sekali sama dia? Apa sih yang bikin kamu segitunya sama dia? Hah? Dia ngasih kamu apa emangnya? Dia orang yang baik. Dia bekerja keras, benar kata Ibu Rita tadi. Dia kerja keras, tapi dia ngasih apa untuk kamu? Dia bantu emangnya? Enggak kan, udahlah. Masa kamu yang berjuang sendiri? Ya kan, buat apa? Udah dong. Udah, kamu tenang aja dulu. Nanti kalau udah baikan baru ya kita lanjut lagi pencarian yuk. Kita ke mobil dulu yuk. Dari rumahnya Isa, ya kita tadinya mau mencari informasi yang lain, ya
mungkin ada petunjuk yang bisa kita melakukan pencarian. Tapi ternyata Isa ini nelpon klien kita lagi, nelpon Tita. Emang dia bantu nyari Vira juga? Dia bilang dia dapat informasi tentang Vira. Mungkin dia bantu aku. Emang aku minta tolong dia untuk nyari Vira? Terus kenapa dia tiba-tiba mau tolongin kamu? Mungkin dia sadar. Udah nih. Di daerah Jati Padang. Kita mau langsung ke sana, Kak. Udah ada apa? Ya udah Pak, kita langsung ke Jati Padang aja Pak ya. Mana tuh kiri. Iya. Itu Isa. Isa. Aku kesini mau ngasih informasi sama kamu. Bahwasannya kakak kamu, si Vira, perampokan. Kakakku kerampokan? Iya. Terus keadaannya gimana? Aku nggak tahu dia di mana. Tapi pas dia kerampokan, dia berada di kosnya Yani. Vira sempat tinggal di tempatnya Yani, sempat nginep di sana dan ternyata terakhir kabarnya Vira ini dicopet, dia dirampok. Barang-barangnya dia ambil di situ. Di mana? Di rumahnya Yani. Si Yani sangat takutan. Takut kenapa? Vira dengar informasi dari si Yani, si Vira itu masih hidup. Isa ini cerita, kok ternyata Vira ini dirampok sama Idoy. Dirampok sama Idoy, iya. Semua barang-barangnya hilang, uangnya hilang, termasuk yang 30 juta itu. Kaget di situ Tita. Idoy cowok. Aku dapat informasi ini dari Yani. Dia sangat ketakutan, dia ancam sama orang suruhnya Idoy. Kamu yakin kalau yang ternyata yang rampok itu Ido? Iya. Bahkan orang suruhannya juga ikut-ikutan di situ untuk ngerampok uangnya Tita. Aku udah nggak tahu lagi kalau kamu si Vira di mana. Karena udah versi Idoy. Dia tinggal sama Idoy? Dia balik lagi ke Idoy? Kaget, marah, gak terima. Tita ini buru-buru ngajak kita ke tempatnya Idoy. Ya. Dia akan bikin perhitungan sama Idoy, dia akan menanyakan langsung sama Idoy kenapa dia melakukan ini semua. Bu, permisi Bu. Ada apa nih? Kok rame-rame Bu? Ngobrol aja. Oh gitu. Oh, ini tetangganya Ido. Iya. Idonya ada Ibu? Iya. Ido? Oh nggak ada. Kemana Ibu? Idonya ya, lagi nongkrong di tempat pos kamling katanya. Pos keamanan. Coba aja Mas datang ke sana. Ada Ido di sana. Mana katanya? Pos mungkin lagi pada ngumpul. Oh di pos? Iya. Oh. Lagi pada ngumpul di pos. Oh ya sudah ya. Makasih Bu ya. Makasih ya Bu. Tapi bener ada di sana kan Bu? Itu dia orangnya. Lo ya bener-bener ya. Sampai di tempatnya Ido dihajar habis-habisan di sini. Lu ngerampok kakak gua kan? Gua tahu sama dari Isa. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Dia pun gue nganggur, gue gak bakalan ngerampok cewek gue sendiri. Gue percaya sama Isa. Karena cowok lu yang kayak gitu. Kira juga nuduh gue. Kalau gue mau ngerampok. Berarti lu ketemu kakak gue, Vira? Ya gue udah WA sama dia. Dia merasa nggak melakukan tapi kok dituduh. Akhirnya dia marah di situ. Saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah nyuri Vira. Dan saya nggak pernah nyuruh orang untuk ngerampok Vira. Vira ini benar-benar dirampok. Dia benar-benar habis dizolimin. Barang-barangnya hilang, uangnya juga hilang. Nih,
kronologisnya, tunjukin videonya. Si Vira WA gue nih. Nomor motornya kalau nggak percaya nih. Vira WA gue nih. Nih lu lihat. Awalnya gue nggak percaya apa yang diomongin sama Idoy. Ya. Tapi begitu dia tunjukin chatnya sama Vira, kejadiannya seperti apa. Dan apa yang dialami sama Vira, gue jadi percaya sama Idoy. Jadi Vira ini benar-benar trauma, benar-benar stres, benar-benar ketakutan di saat uangnya diambil paksa di situ. Sampai videonya ada, gambarnya ada, ketahuan siapa yang melakukan ini. Motor siapa? Ini motornya Randy, adiknya Isa. Loh, ya mana gue tahu? Enggak, sebentar, ini Vira benar kerampok? Iya. Benar kerampokan? Iya. Di tempatnya Yani itu? Iya. Dan pakai motor itu? Iya. Kamu kenal motor itu? Motornya Randy, adiknya Isa. Gue nggak tahu itu motor. Jadi yang ngerampok? Jadi yang ngerampok? Adiknya Isa maksudnya? Randy. Ternyata motor itu adalah motornya Randy. Adiknya dari Isa. Untungnya Tita ini inget. Ini yakin motornya Randy? Ini motornya Randy, adiknya Isa. Tapi emang bener Randy ngelakuin itu buat apa? Terus kenapa Randy melakukan ini semua? Tujuannya apa? Dia menculik, merampok Vira. Tujuannya apa? Teleponnya nggak diangkat, kita bisa ketemu langsung. Kita samperin. Tahu Gimana dia? tempatnya kan? Kemarin, berarti ke rumah orang tuanya. Kemarin itu. Hah? Sama orang tuanya. Yaudah lu ikut juga aja. Yuk. Ayo. Biarin Ayo. sebagai saksi lu ikut juga. Ayo. Ayo. Dia juga khawatir sama kakaknya. Kita buru-buru kita ke tempatnya. Loh, ini motornya. Ini motornya. Mana juga? Wah. Oke. Pas kita sampai tempat kontrakannya Randy, ada motornya Randy di situ. Dan klien kita Tita yakin banget itu motornya Randy, Mas. Mirip dengan yang ada di gambar. Randy. Ren. Buru-buru kita ketok pintunya. Dan pas Randy buka pintunya, dia ketakutan. Ren. Aku. Itu ngapain kakakku? Dan di situ kita nanya yang sebenarnya apa yang terjadi. Lu kan yang maling? Udah usah Kenapa Kak Vira? Udah ngaku aja ini motor lo jelas ada di sini nih sekarang. Aku tahu nih motor ini. Kamu yang ingin kan? Kalau udahlah ngaku aja, mau jelasin apa lagi sih? Gue mau sama lu, Kak. Sama gue. Gue gak tau apa-apa, Kak. Bukan gue, Kak. Lu udah kebangetan ya? Tapi kakak gue, Kak. Bang bisa, Kak. Udah lo ngapain nyalain orang lain, jelas ini motor lo. Mbak, gue bisa ngejelasin. Mas, sumpah. Itu kakak gue, bukan gue. Gue cuma suruh doang. Kita tahan, kita kasih tahu. Kalau misalkan Randy ngaku yang sebenarnya, dia akan kita bantu, dia akan kita tolong. Kita nggak akan laporkan ke polisi. Nah, akhirnya Randy ini mau ngaku. Selama ini dia disuruh sama kakaknya Isa, ya, untuk bikin masalah. Bener lu ya? Jangan laporin gue, Kak. Kak, please. Gimana kuliah gue, Kak? Jadi bener, Isa ya? Iya bener. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau disuruh Isa, ada buktinya? Ada. Kalian bisa samperin kok. Gimana ya? Kakak pernah diajak ke kafe, kedai kopi yang di sebelah masjid. Ada di situ. Kalau kakak mau tahu kepastiannya, semuanya ada di situ. Akhirnya Randy setuju untuk ketemu sama Isa dan mengakuin semuanya. Ya sudah, kita ajak dia, kita menuju ke tempatnya Isa di sini. Udah siap lo? Udah. Vira ternyata sudah ada di situ. Dia marah-marah sama Isa. Dia nggak terima sama Isa karena dia sudah melakukan pencurian. Vira? Hah? Isa apa kamu? Kak Vira! Kak Vira! Oh, diem dulu. Oh, bentar dulu. Diem dulu. Kan banget. Mau ngapain di sini kamu, Vira?
ternyata Vira ini udah tahu semuanya tentang Isa. Begitu dia ketemu Isa, langsung dihabisin Isa di situ. Dibongkar apa yang dia lakukan selama ini. Suka main perempuan, suka ganti-ganti pacar, suka morotin orang-orang mewah, suka morotin perempuan-perempuan tajir. Itu ternyata yang dilakukan sama Isa. Lu hati-hati kalau ngomong. Jangan tahu dia lu. Dasar lu mau ada gue doang. Lu fitnah gua. Bener-bener ya, gue tahu, gue punya buktinya, gue nyari informasi sama orang-orang, ternyata lo yang ambil duit itu, tau gak? Lu jangan asal ngomong. Nanti gue bisa ngebuktiin semuanya. Kak Vira, Tar dulu, udah diem lo, gue udah tahu semuanya. Udah Dia itu cowok bener ya, dia tuh cowok pacarnya banyak. semuanya udah jelas, semuanya udah kelar. Jack, panggil Jack. Jack. Mana Randy? Bilang apaan sih kamu? Apa? Randy mana Randy? Randy. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Udah semua jelas. Randy, tolong lo bilang sekarang depan kakak lo. Bilang. Ngaku lu, ngaku. Randy, ceritain Tolong semuanya. bilang Randy. Kak, gue mau sama lu Kak, udah mendingan jujur Kak. Kak, gue pas kuliah Kak, gimana kalau gue nggak lulus dan gue di penjara itu gara-gara lu Kak. Cerita bahwa dia disuruh sama kakaknya untuk melakukan perampokan, untuk melakukan perampasan uang 30 juta itu. Dan uangnya kemana? Diambil sama Randy. Cewek Kak! Gue seperti abang lo! Apaan? Gue gak percaya sama lo! Lo pikir gue masih kuliah? Mama kita sakit, lo sadar gak? Hah? Kalau kita di penjara gimana? Lo mau nanggung semuanya? Mama sama siapa? Lo pikir lo? Kak Vira, aku udah lama jadi kakak kemana aja. Ya, sekarang gue mau jelasin ke lo ya. Gue mau jelasin semuanya ke lo. Sebenarnya selama ini tuh gue nggak ngilang. Gue itu ada. Cuman gue sengaja ngambil duit lo yang 30 juta supaya lo tuh nggak jadi nikah sama dia. Asal lo tahu dia tuh cowok. Gue tahu, gue udah punya buktinya dari semua orang. Dan perlu lo tahu juga ya, duit 30 juta yang gue ambil dari lo ternyata dirampok. Dan otaknya itu tuh siapa? Isa. Dia nyuruh adanya si Randy. Gue bisa ngebuktiin semuanya. Teganya sama aku. Kita harus percaya sama keluarga kita harus percaya sama saudara-saudara kita harus percaya kepada orang tua kita. Kalau mereka memberikan masukan kepada kita, hendaknya kita telaah baik-baik, hendaknya kita ya pelajarin baik-baik, jangan ditolak begitu saja ataupun jangan diterima begitu saja. Ya, insya Allah, ya, kalau kita saling mencintai, saling menjaga kepercayaan terhadap keluarga, saling istiqomah dalam ibadah dan saling bersilaturahmi, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Gue tuh sayang sama lo, Dek. Gue tuh ngelakuin hal ini tuh buat kebaikan lo juga. Sekarang udah jelas kan, udah kebukti semuanya. Dia itu siapa? Gue harap lo ngerti semuanya ya. Lo gak nyesel kan gak nikah sama dia? Gue bersyukur punya kakak. Kakak ngelakuin ini segininya, aku sayang kakakku lebih percaya sama kakak. Kakak jangan pergi lagi. Ya gue gak akan pergi.